Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alladzi harrama siyama ayyamal 'id diyafatan li'ibadihi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur sembah sujud taat setia marilah hanya kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan, baik itu puasa di siang harinya, sholat tarawih di malam harinya, tadarus Al-Quran, bersedekah maupun ibadah-ibadah yang lain. Semoga semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikannya kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Sholawat seiring salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kita semua selaku pengikut-pengikutnya yang setia, yang senantiasa konsisten istiqomah melaksanakan risalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selaku khatib senantiasa berwasiat khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah, dan meninggalkan larangan-larangannya, baik larangan yang haram maupun larangan yang makruh. Karena dengan modal takwa inilah kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki
kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia kini maupun di akhirat kelak nanti. Fatazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah dalam kesempatan khutbah kali ini khatib mengangkat khutbahnya dengan tema Ramadan mendidik kita menjadi manusia yang soleh secara pribadi maupun soleh secara sosial. Ramadan yang baru saja meninggalkan kita telah mendidik kita, mengajari kita untuk menjadi manusia yang soleh secara pribadi dengan melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, melaksanakan sholat tarawih di malam harinya, melaksanakan tadarus Al-Quran. Itu semuanya merupakan hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai indikator kita senantiasa akan menjadi orang yang soleh secara pribadi, soleh secara individual. Di samping itu Ramadan juga mengajarkan kepada kita menjadi manusia yang soleh secara sosial, yaitu dengan memberikan sedekah. Pada malam hari kita memasukkan uang ke kotak amal, kemudian kita memberikan takjil untuk berbuka puasa, dan juga kita baru saja mengeluarkan zakat fitrah. Itu merupakan indikator bahwa kita adalah makhluk yang sosial, sehingga ketakwaan kita, kesolehan kita bukan hanya soleh secara pribadi vertikal kepada Allah, hablum minallah, tapi sekaligus kita juga menjalin hubungan horizontal terhadap manusia, yaitu hablum minan nas. Duribat aynama kanu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dimanapun kamu berada, kamu akan ditimpa kehinaan, kecuali kamu bisa menyambung hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain itu, Ramadan juga mendidik kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Selama bulan Ramadan kita menahan nafsu, kita menahan amarah, kita menahan hibah namimah, karena kalau itu dilaksanakan bisa menghapuskan pahala puasa kita. Maka semuanya itu dilaksanakan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita terhindar dari sifat sombong, sifat angkuh, sifat takabur dan mau menang sendiri. Baik sombong karena hartanya, sombong karena pangkatnya, maupun sombong karena ilmunya. Sombong karena hartanya akan menjerumuskan ke dalam neraka, sebagaimana Qarun yang kaya raya dengan hartanya dia sombong dan mengantarkannya masuk neraka. Pejabat yang tinggi dengan jabatannya dia sombong, bahkan berlaku sewenang-wenang mengantarkannya ke neraka, sebagaimana Namrud dan sebagaimana Fir'aun.
Begitu pula orang yang alim, orang yang pandai, kalau dengan ilmunya dia tidak mampu untuk mengamalkannya, maka akan mengantarkannya juga ke neraka. Wal alimun in ilmuhu lam ya'malan uqubatan min qabli ubadil wasan. Adapun orang alim yang tidak mampu mengamalkan ilmunya, yang tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa di neraka sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Maka dengan ibadah Ramadan mengajarkan kita menjadi manusia yang tawadhu, manusia yang rendah hati, sehingga walaupun kaya tapi dia tidak sombong. Daripada kaya sombong, lebih baik miskin tapi bersabar. Daripada pejabat tinggi berakhlak rendah, lebih baik orang rendah berakhlak tinggi. Daripada orang alim ilmunya banyak tidak mau mengamalkan ilmunya, lebih baik ilmunya biasa-biasa saja tapi semuanya diamalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Tugas kita selanjutnya adalah mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah Ramadan. Karena Ramadan bulan pendidikan, keberhasilan pendidikan dalam Ramadan dilihat setelah Ramadan selesai. Sebagaimana seorang TKI yang dia akan dikirim ke Arab Saudi, masuk ke dalam diklat, ke dalam pendidikan dan latihan, dia akan menjadi saik, akan menjadi driver di Arab Saudi. Selama sebulan penuh dia belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana cara nanjak, bagaimana cara turun, overtaking, belok kanan, belok kiri, parking dan seterusnya. Dia sudah mahir. Kemudian di akhir bulan dia diadakan ujian lulus, memperoleh sertifikat SIM, surat izin mengemudi. Itu baru pendidikan. Manakala dia dikirim ke Arab Saudi, begitu nyetir selalu mogok, begitu dia parkir selalu nabrak tembok, kemudian di jalan dia selalu ragu-ragu, maka pendidikan yang dilaksanakan selama sebulan itu tidak bermanfaat dan tidak ada artinya bagi orang yang melaksanakannya. Oleh sebab itu tugas kita adalah menjaga kontinuitas, menjaga kesinambungan amaliyah Ramadan dalam 11 bulan berikutnya. Apakah Ramadan kita berhasil atau tidak, maka dilihat pada 11 bulan berikutnya. Ada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengingatkan kepada kita dengan kata-katanya yang sangat bijak. Beliau mengatakan, bi'sal qaumi alladzi ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Kata beliau, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Selama bulan Ramadan dia mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi 11 bulan berikutnya dia merdeka, tidak pernah melaksanakan lagi pendekatan diri kepada Allah. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang seperti itu adalah sejelek-jelek kaum. Kemudian dalam kata hikmah dikatakan, kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu seorang hamba yang menyembah kepada Rabb, kepada Allah, bukan menjadi hamba yang menyembah Ramadan. Karena Allah itu hayyun qayyum, Allah itu
maha hidup. Di Ramadan dan di luar Ramadan Allah tetap hidup. Maka jangan beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan pun kita harus tetap beribadah serius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang sangat menyentuh kepada kita sebagai metafora, sebagai perbandingan yang nyata, dikatakan sum kasyamil ya rokoh wala tasum kasyamil as'a. Puasalah kamu sebagaimana puasanya ulat, jangan kamu puasa seperti puasanya ular. Bedanya sedikit, T dan R saja. Puasa yang baik adalah puasa sebagaimana ulat. Sewaktu dia menjadi ulat yang asalnya telur menetas menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, bahkan menggantung diri, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Setelah selesai melaksanakan ibadah puasa, ulat tadi berubah menjadi kupu-kupu. Itulah yang dalam ilmu biologi dikatakan perubahan bentuk atau metamorfosis sempurna. Sehingga begitu sudah menjadi kupu-kupu, akan menjadi pribadi yang menarik. Orang akan suka, wanita, ibu-ibu dan remaja putri akan sangat suka terhadap kupu-kupu karena warnanya indah, bentuknya menawan, hinggapnya di bunga, sehingga banyak dipakai untuk hiasan bros. Tapi jangan puasa sebagaimana puasanya ular. Ular itu melaksanakan puasa juga, tidak makan, tidak minum. Tapi tujuan ular berpuasa hanya sekedar mengganti kulit. Kalau orang Jawa mengatakan ular itu melungsumi, ganti kulit yang baru. Setelah dia ganti kulit yang baru, ular kembali seperti biasa, makan kodok, makan yang lain-lain. Tidak ada perubahan antara sebelum puasa dan setelah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 4 hal yang khotib ingin sampaikan untuk dipertahankan pada 11 bulan berikutnya. Yang pertama, kalau pada bulan puasa kita sanggup melaksanakan puasa sebulan penuh, bahkan untuk tahun ini puasanya 30 hari, kita mampu, kita sanggup, kita kuat, maka pada bulan Syawal nanti khotib berpesan jangan lupa untuk puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa 3 hari setiap bulannya. Kenapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma Ramadana thumma itba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Dan di bulan selain Syawal, minimal kita bisa berpuasa 3 hari. Kenapa? Innal hasanata bi'ashri amsalihha. Karena sesungguhnya setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Kalau kita puasa 3 hari dikalikan 10 maka menjadi 30. Berarti seakan-akan kita puasa sebulan penuh. Boleh pada tanggal 13, 14, 15 berturut-turut. Itulah yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid, atau kita puasa pada hari Senin,
nanti pada hari Kamis, pada hari Senin lagi. Yang penting jumlahnya 3 hari. Kemudian yang kedua, kalau pada bulan Ramadan kita senantiasa berusaha melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, maka setelah selesai Ramadan usahakan kita masih melaksanakannya minimal serendah-rendahnya kita melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shallal Isya fi jama'atin, faka'annama shalla nisful lail." Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, faka'annama shallal laila kulluh. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia mendirikan sholat semalam suntuk. Maka khotib sekali berpesan, khususnya untuk diri pribadi khotib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, seminim-minimnya kita melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Kalau bisa dilaksanakan di masjid, karena setiap langkah kita ke masjid, satu langkah diangkat derajatnya dan satu langkah diampuni dosanya. Duduknya kita di masjid akan mendapatkan pahala iktikaf. Dan jangan lupa, sebelum melaksanakan sholat subuh, usahakan kita datang lebih awal sehingga kita bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih utama dibandingkan dunia beserta dengan seisinya. Kemudian yang ketiga, Khatib berpesan, kalau pada bulan Ramadan kita senantiasa memberikan infak, kita memberikan takjil untuk berbuka, maka di bulan selain Ramadan 11 bulan berikutnya usahakan kita juga bisa tetap bersedekah, yaitu sedekah di waktu subuh. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqula ahaduhuma Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa yaqula al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah pada suatu hari waktu subuh seorang hamba berada, maka turunlah 2 malaikat yang salah satunya berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah berikanlah keberkahan, berikanlah rezeki yang banyak kepada orang yang mau menginfakkan hartanya. Dan yang lain, malaikat yang satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kehancuran, berikanlah kebinasaan kepada orang-orang yang menahan, yang tidak mau menginfakkan hartanya. Sebagian ada yang bertanya, Ustaz, saya bukan orang kaya, tidak mempunyai harta, bagaimana untuk bersedekah? Bersedekah tidak harus dengan harta, bisa bersedekah dengan tenaga, bisa bersedekah dengan pikiran. Bahkan yang paling mudah dan paling murah serta paling simpel untuk dilaksanakan, yaitu dengan tersenyum. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tabassumuka liwajhi akhika la tasadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu. Kalau kita tidak termasuk orang yang kaya dengan memiliki harta, maka sedekahlah dengan senyum yang ikhlas. Jangan sudah tidak punya uang kemudian cemberut pula, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Tapi kalau dengan senyum yang ikhlas, maka akan menjadi lebih manis, akan menjadi lebih menarik. Sedekah yang paling murah adalah dengan tersenyum. Kemudian yang keempat, kalau pada bulan Ramadan ada yang mampu menghatamkan Al-Quran selama 4 kali, tapi waktu itu sedang dalam keadaan sakit, begitu sehat hanya 1 kali, lumayan. Usahakan di luar bulan Ramadan kita tetap senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita termasuk golongan manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setidak-tidaknya di luar bulan Ramadan kita harus mampu untuk membaca 100 ayat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutul laili." Barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat pada suatu malam, maka dia dicatat seperti beribadah semalam suntuk. Kalau bisa kita mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai dengan Al-Falaq dan An-Nas, sehingga semua Al-Quran bisa dibaca. Namun jika tidak memungkinkan, bisa kita pilih membaca surah Yasin 83 ayat ditambah dengan surat Al-Muluk 30 ayat, maka jumlahnya sudah lebih dari 100 ayat. Dan surat Yasin serta surat Al-Muluk kita tentu sudah lancar membacanya. Di samping mempunyai fadilah dan keutamaan yang banyak dari surat Yasin dan surat Muluk tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk senantiasa bisa menjaga nilai-nilai Ramadan dalam 11 bulan berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa 'abdah wa nasara 'abdah wa a'azzana wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة لقدسه فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير يا الله ya Rahman ya Rahim. Pada hari yang fitri dan penuh berkah ini kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah keluarga kami kesabaran, kebijaksanaan, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Berikanlah kepada mereka kesuksesan, mudahkanlah kepada mereka dalam menggapai rizki yang Engkau karuniakan. Ya Allah ya Tuhan kami, luaskanlah rizki yang halal yang berkah, yang dapat memberikan ketentraman lahir dan batin kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah negeri ini dari pemimpin yang zalim, dari para koruptor yang menyengsarakan rakyatnya, dan berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang taat kepadamu dan sayang kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala macam penyakit, musibah, wabah dan mara bahaya. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah puasa kami, sholat kami, ibadah kami. Wahai sebaik-baik penolong, pemberi rahmat, Tuhan yang maha penyayang, yang tidak pandang sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi